Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah separasi dan spesiasi dengan jurnal yang saya pilih untuk dipresentasikan, yaitu Development and Validation of HPLC MSMS Method, the Determination of Gene Staining and Equal in Serum, Urine, and Follicular Fluid. Disusun oleh saya sendiri, dan dosen pengampu yang mengampu mata kuliah ini adalah Prof. Suprapto, MSc, PhD. Ini berikut jurnal yang saya pilih untuk menjadi dasar presentasi saya pada hari ini. Yang berikut, mulai dari latar belakang, saya akan menjelaskan sedikit dari latar belakang dari jurnal ini. Isoflavon kedelai seperti genistein dan juga equal merupakan senyawa fitoestrogen yang mampu meniru atau menghambat kerja hormon estrogen sehingga berpotensi mempengaruhi sistem reproduksi wanita. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan manfaatnya dalam mencegah kanker dan mengatasi gejala menopause. Namun ada pula laporan mengenai efek negatif seperti gangguan hormon dan infertilitas. Untuk itu, untuk memahami pengaruhnya secara lebih jelas, penting kita mengetahui bagaimana genistein dan equal terdistribusi di dalam tubuh, khususnya pada serum, urin, dan cairan folikel yang merupakan lingkungan tempat pematangan sel telur itu tersebut. Hingga kini, data tentang keberadaan equal dalam cairan folikel masih sangat terbatas, dan metode analisis yang digunakan sebelumnya belum divalidasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pada penelitian yang telah dilakukan ini dalam jurnal ini dilakukan untuk mengembangkan dan memvalidasi metode HPLC MSMS yang akurat, sensitif, dan cepat guna menentukan kadar genistein dan equal. Yang berikut adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada dua. Yang pertama, mengembangkan dan memvalidasi metode HPLC MSMS untuk mengukur genistein dan equal dalam serum, urin, cairan folikel atau follicular fluid. Dan tujuan yang kedua adalah menentukan korelasi antara kadar genistein dan equal dalam ketiga matris tersebut, yakni serum, urin, dan cairan folikel. Yang berikut metode penelitian ini merupakan diagram alur dari metode penelitian pada jurnal ini. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode HPLC MSMS dan juga HPLC dan MSMS. Nah, kegunaan dari metode ini untuk mengukur kadar genistein dan equal dalam serum, urin, dan cairan folikel pada manusia. Sampel yang digunakan yaitu serum, urin, dan juga cairan folikel. Nah, sampel yang sudah ada dibersihkan dan dipisahkan dari kotoran menggunakan SPE atau solid phase extraction. Setelah melalui persiapan sampel, dilanjutkan dengan analisis HPLC. Nah, pada analisis HPLC ini digunakan kolom
digunakan kolom C18 untuk memisahkan genistein dan equal itu sendiri. Setelah HPLC dilanjutkan dengan analisis MSMS atau spektrometri massa. Nah, setelah keluar dari HPLC, sampel masuk ke alat MSMS untuk diidentifikasi dan dilakukan pengukuran. Oke, yang berikut adalah validasi metode. Nah, validasi metode ini mengacu pada panduan FDA Bioanalytical Method Validation yang diuji berdasarkan linearitas, di mana linearitas itu nilai R-nya harus lebih besar dari 0,99 dan berdasarkan akurasi dan presisi, berdasarkan sensitivitas, di mana sensitivitas ini diukur nilai LOD dan LOQ-nya, dan juga recovery serta stabilitas. Yang berikut hasil dan pembahasan. Nah, hasil yang pertama adalah hasil uji kondisi. Ini merupakan grafik dari hasil uji kondisi tersebut. Ada dua grafik. Grafik yang pertama ini merupakan dosis beta-glukuronidase, dan juga grafik yang kedua merupakan konsentrasi metanol di dalam membilas solusi. Nah, untuk yang grafik pertama itu sumbu X-nya adalah dosis B-glukuronidase dan sumbu Y-nya adalah konsentrasi, dan untuk grafik B sumbu X-nya itu adalah presentasi larutan pembilas dan konsentrasinya dan sumbu Y-nya adalah konsentrasi. Di situ ada beberapa parameter yang digunakan, yaitu yang pertama SGN. SGN itu merupakan genistein dalam serum. Yang untuk SEQ itu equal dalam serum, UGEN itu genistein dalam urin, dan UEQ adalah equal dalam urin. Nah, tujuan dari perlakuan beta-glukuronidase pada gambar A adalah untuk mengubah bentuk senyawa isoflavon, yaitu genistein dan equal, yang awalnya terikat menjadi bentuk bebas agar bisa terdeteksi dan diukur secara akurat oleh HPLC dan MSMS. Nah, pada gambar yang pertama atau grafik yang pertama, pengaruh dosis beta-glukuronidase terhadap konsentrasi pada gambar itu menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, secara umum peningkatan dosis beta-glukuronidase hingga sekitar 800 sampai 1000 meningkatkan konsentrasi senyawa yang terdeteksi. Yang kedua adalah setelah titik tersebut konsentrasi cenderung stabil dan sedikit menurun, menunjukkan titik optimum enzim. Dan kesimpulan yang ketiga untuk grafik yang pertama, yaitu aktivitas enzim beta-glukuronidase membantu menghidrolisis konjugat glukuronida sehingga meningkatkan jumlah bentuk bebas genistein dan equal yang dapat terdeteksi. Untuk grafik yang B, itu merupakan pengaruh konsentrasi metanol dalam larutan pembilas terhadap konsentrasi, di mana konsentrasi genistein dan equal meningkat hingga sekitar 20% larutan metanol yang merupakan kondisi optimum. Setelah 20-25% konsentrasinya menurun, mungkin akibat dari penurunan efisiensi ekstraksi atau pengenceran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komposisi pelarut sangat mempengaruhi efisiensi isolasi atau deteksi dari senyawa target kita. Yang berikut adalah hasil ekstraksi untuk dua senyawa utama, yaitu genistein dan equal. Ini merupakan spektrum dari hasil ekstraksi dari dua senyawa tersebut, di mana untuk serum A untuk ini merupakan sampel serum
dengan konsentrasi pengujiannya adalah LOQ pada 7,8 untuk serum, sedangkan untuk urin itu 3,9 dan konsentrasi tinggi untuk validasi di 100 ng/ml. Nah, berisi kromatogram hasil ekstraksi untuk dua senyawa utama yaitu genistein dan equal yang dianalisis pada serum, FPI dan urin manusia. Nah, dari sini ada 3 pembanding yang dilakukan, yaitu yang pertama blanco atau blank sampel. Di situ tidak terlihat atau tidak ada puncak yang signifikan sehingga menandakan tidak ada kontaminasi atau interferensi dari matriks itu sendiri. Nah, yang kedua LOQ sampel. Nah, LOQ sampel ini terlihat puncak kecil namun jelas pada waktu retensi yang khas genistein dan equal yang menunjukkan batas deteksi yang sensitif. Nah, pada real sampel itu puncak genistein dan equal muncul dengan intensitas tinggi dan tajam. Hal ini menunjukkan deteksi berhasil pada konsentrasi biologis nyata. Nah, semua kromatogram memiliki puncak spesifik dan terpisah dengan baik, yang membuktikan bahwa selektivitas metode dari LC-MS. Nah, dalam pengujian ini target analit yang akan ditargetkan adalah genistein dan equal. Ini merupakan kromatogram dari FF dan juga urin, di mana metode LC-MS mampu mendeteksi genistein dan equal secara spesifik, sensitif, dan selektif dalam berbagai matriks biologis. Nah, matriks biologis ini ada 3 tadi, serum, FPI atau FF, dan juga urin. Dan yang kedua, tidak ada gangguan dari komponen lain, dibuktikan dengan blanco dari kromatogram dari blanco yang telah disampaikan tadi. Yang ketiga adalah puncak analit tetap konsisten di seluruh jenis sampel dan level konsentrasi sehingga metode tervalidasi dengan baik. Nah, dari spektrum yang sudah saya jelaskan tadi atau hasil spektrum kromatogram yang sudah saya jelaskan tadi, saya menjabarkan ke dalam tabel, di mana tabel yang pertama ini merupakan serum A sampai C, di mana sampel serum ini dibagi menjadi tiga pembanding, yaitu yang pertama blanco atau blanco tanpa analit, yang kedua LOQ di mana untuk serum itu 7,8, dan yang ketiga itu sampel nyata. Nah, dari ketiga ini deteksi genistein pada blanco tidak terdeteksi dan juga pada equal tidak terdeteksi. Untuk LOQ pada genistein terlihat puncak kecil pada waktu retensi dan spesifik genistein, dan untuk deteksi equal terlihat puncak kecil pada waktu retensi equal. Untuk sampel nyata di bagian deteksi genistein dan deteksi equal, puncak tajam dan intensitas muncul di waktu retensi genistein, dan untuk equal juga sama, puncak tajam dan intens muncul di waktu retensi equal. Nah, dari ketiga jenis sampel ini, yang pertama untuk blanco tidak ada interferensi pada waktu retensi genistein dan equal sehingga menunjukkan selektivitas metode, dan juga untuk LOQ-nya puncak jelas dan terpisah sehingga menunjukkan sensitivitas tinggi pada batas kuantifikasi terendah. Dan yang terakhir untuk sampel nyata, kedua senyawa yang tadi baik itu deteksi genistein dan juga equal terdeteksi dengan baik sehingga metode bekerja efektif untuk serum manusia. Tabel yang berikut adalah untuk FPF atau FF, di mana ini juga sama, dilakukan 3 jenis sampel, yaitu blanco tanpa analit, LOQ
sampel nyata. Nah, di sini hasil dari ketiga jenis sampel ini yang tanpa blanko, tidak ada sinyal interferensi yang menunjukkan kebersihan matriks FPE, dan juga untuk LOQ MRM sensitif hingga batas kuantifikasi pada bawah pada FPI. Sedangkan untuk sampel nyata, Genstein dan Equal terdeteksi stabil dalam FPI, menunjukkan kompatibilitas metode pada matriks kompleks. Dan yang terakhir itu pada urin juga sama, ada 3 jenis sampel. Sampel yang pertama blanko tanpa analit, itu tidak ada interferensi dari matriks urin. Untuk LOQ untuk Genstein puncak kecil namun terdefinisi jelas, dan untuk Equal puncak kecil dan terpisah. Ini menunjukkan batas deteksi rendah untuk kedua senyawa dalam urin. Untuk sampel nyata, untuk Genstein puncaknya kuat dan tajam, dan untuk Equal juga sama, puncaknya kuat dan tajam, sehingga disimpulkan bahwa pada sampel nyata, Genstein dan Equal terdeteksi jelas, menunjukkan efisiensi ekstraksi dan selektivitas metode pada urin. Yang berikut linearitas dan LOQ Genstein dan Equal. Nah, dari tabel ini linearitasnya sangat baik dengan dibuktikan nilai R-nya lebih besar atau sama dengan 0,998 yang memenuhi syarat validasi bioanalitik. Dan yang kedua, dari tabel ini LOQ-nya rendah 7,8 untuk serum, 3,9 untuk urin. Yang dari LOQ rendah ini menunjukkan bahwa sensitivitasnya sangat tinggi untuk metode LC-MS. Hasil yang berikut adalah akurasi dan presisi. Nah, untuk akurasi dan presisi ini terlihat pada tabel nomor 4, di mana data ditampilkan untuk 3 level konsentrasi kisi, yaitu low, medium, dan high. Nah, hasil ini menunjukkan akurasi antara 85-115% dan RSD-nya lebih kecil dari 15% pada semua level, baik intraday maupun interday. Presisi menunjukkan konsisten tinggi antar replikasi. Yang berikut adalah uji stabilitas Genstein dan Equal. Nah, ini merupakan tabel dari uji stabilitas Genstein dan Equal, di mana grafik batang ini menunjukkan stabilitas pada beberapa kondisi, yaitu yang pertama short term stability atau pada 4 jam pada suhu ruang. Yang kedua long term stability, yaitu pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 2 minggu. Yang ketiga Freeze-Down stability atau dalam 3 siklus. Yang terakhir post-preparation stability, auto samplernya itu 24 jam. Nah, dari gambar ini semua kondisi memiliki perubahan lebih kecil 15% dibandingkan kontrol awal, yang artinya bahwa Genstein dan Equal stabil dalam penyimpanan dan penanganan dalam normal laboratorium. Yang berikut adalah konsentrasi Genstein dan Equal pada sampel manusia. Tabel 5 ini merupakan konsentrasi dari Genstein dan Equal pada sampel manusia. Nah, Equal dari tabel tersebut, Equal terdeteksi pada kadar lebih tinggi daripada Genstein di semua jenis sampel, baik itu serum, FPI maupun urin. Untuk yang kedua, dari kesimpulan yang kedua dari tabel tersebut adalah konsentrasi Genstein dan Equal tertinggi terdapat pada urin, yang menunjukkan bahwa kedua senyawa terutama dikeluarkan melalui ekskresi urin. Dan kesimpulan yang ketiga adalah rasio Equal atau Genstein itu 1,3 sampai 1,4, yang menandakan bahwa konversi efisien Genstein menjadi Equal oleh mikrobiota usus. Yang berikut adalah korelasi antar sampel. Nah, ini merupakan tabel dari korelasi antar sampel. Di sini ada beberapa parameter. Yang pertama, S-gen
itu merupakan gen dalam gen dalam urin, dalam serum. SEQ adalah equal dalam serum, UGEN adalah genistein dalam urin, dan UEQ adalah EQ dalam urin. Nah, dari tabel ini atau dari grafik ini menunjukkan bahwa warna merah tua menandakan korelasi tinggi yang memiliki nilai R-nya lebih besar dari 0,8 antara pasangan data tertentu. Nah, yang kedua adalah korelasi kuat terlihat antara genistein dalam urin dan equal dalam serum. Hubungan sama juga dengan hubungan genistein dan equal. Nah, untuk yang kedua, UGEN atau genistein dalam urin dan UEQ adalah equal dalam urin, yang menandakan hubungan antara genistein dan equal dalam urin. Nah, korelasi sedang di mana R itu sama dengan 0,6 sampai 0,7 antara serum dan urin, ini menunjukkan bahwa kadar dalam serum dapat mencerminkan ekskresi urin secara moderat. Yang terakhir, kesimpulan. Dari kesimpulan dari yang telah dibahas, saya menarik kesimpulan. Yang pertama, metode LC-MS yang dikembangkan berhasil memisahkan dan mengukur genistein serta equal secara simultan dalam serum, FF, dan urin. Dan kedua, equal memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan genistein di semua jenis sampel, menegaskan bahwa equal merupakan metabolit utama dari genistein di tubuh manusia. Yang ketiga adalah nilai korelasi antara matriks menunjukkan hubungan biologis yang konsisten antara konsentrasi genistein dan equal di serum dan urin. Dan kesimpulan yang terakhir, metode ini valid, sensitif, selektif, dan stabil sehingga cocok diterapkan untuk studi metabolisme atau biomarker isoflavon pada manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat sore.